Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Mungkin bisa diberi jempol. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini kita bisa bersama kembali untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini sebelum nanti saya akan tayangkan slide demi slide, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan. Ini merupakan bagian firman Tuhan yang selalu memberi saya semangat, saudaraku, selalu memberi saya semangat untuk terus percaya bahwa keluarga itu akan mengalami pemulihan. Nah, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33, itu adalah perikopnya, judulnya adalah Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, lalu mulai dari ayat 22 sampai 33 sampai 32 itu menceritakan bagaimana seharusnya suami istri itu bersikap. Ya, bagaimana seharusnya suami istri itu bersikap. Istri harus tunduk dan sebagainya, harus hormat. Kemudian suami mengasihi istri, hidup bijaksana dengan dan kepada istrinya. Nah, itu diterangkan dengan baik. Nah, salah satu ayat mengatakan begini, di dalam ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32, ini ayat yang selalu menjadi visi, ya, menjadi visi saya setiap kali saya merenungkan mengenai keluarga, lalu saya ingin mengajar mengenai keluarga, mengapa mengenai keluarga dan sebagainya. Rahasia ini besar. Alkitab mengatakan rahasia ini besar, yaitu rahasia apa? Rahasia hubungan mengenai suami dan istri. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suami istri itu menggambarkan akan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, kita semua tahu bahwa menjelang akhir zaman, salah satu yang Tuhan akan pulihkan itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Gereja akan mengalami pemulihannya. Gereja akan mengalami pemulihannya, gereja akan menjadi dewasa sehingga gereja itu layak atau pantas menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap kali saya bicara mengenai keluarga, setiap kali saya belajar mengenai keluarga, Tuhan selalu ingatkan akan ayat ini. Bahwa salah satu yang menjadi perhatian daripada Tuhan, itu adalah keluarga. Kita merindukan pemulihan gereja. Kita merindukan pemulihan orang-orang yang percaya. Kita merindukan itu. Tapi jangan lupa bahwa keluarga itu merupakan satu lembaga yang bahkan ada lebih awal dibandingkan gereja. Begitu ada manusia Adam dan manusia Hawa, langsung mereka berkeluarga. Dan kita semua tahu, lalu dosa merusak akan kehidupan mereka, kehidupan suami istri, kehidupan orang tua anak, dan itu dirusak sampai dengan saat ini. Baik untuk orang yang tidak percaya, bahkan di antara orang yang percaya pun, acap kali kehidupan suami istri dan kehidupan orang tua anak itu tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan dengan sebaiknya. Tapi saya percaya, karena itulah saudaraku, kita tidak berniat ya menghentikan atau mengurangi frekuensi daripada rahasia berkeluarga. Kemudian juga setiap 2 minggu sekali ada harmoni keluarga, baik di YouTube maupun di radio.
Karena apa? Saya percaya bahwa berita mengenai keluarga itu harus terus digaungkan, karena itu adalah salah satu prioritas utama yang Tuhan akan pulihkan. Meskipun memang tidak mudah. Meskipun memang tidak mudah, karena pemulihan keluarga itu berarti perlu pertobatan suami istri. Dan setiap kali orang bertanya, Pak, siapa yang harus memulainya? Harusnya suamiku yang memulainya atau istriku yang memulainya. Dan setiap kali saya katakan, yang harus memulai adalah saya, bukan kita, saya. Setiap Bapak Ibu yang sadar akan kebenaran ini, kita katakan, Tuhan, aku mau mulai untuk berubah, aku mau mulai untuk bertobat, sehingga pemulihan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak itu bisa segera terjadi. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, malam hari ini Tuhan ingatkan akan ayat ini bahwa rahasia berkeluarga ini besar, rahasia hubungan suami istri ini besar, tetapi sesungguhnya itu merupakan lambang, itu merupakan gambaran antara hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi saya sangat percaya bahwa hubungan suami istri akan sampai kepada puncak harmonisnya, puncak kesehatiannya betul-betul baik, dan ketika suami istri itu dipulihkan hubungannya, hubungan orang tua anak juga dipulihkan, dan itu merupakan hal yang sangat amat menyenangkan. Nah, malam hari ini kita akan bicara hal yang cukup praktis, saudaraku. Hal yang cukup praktis, jadi firman mengenai keluarga kita semua tahu bahwa suami harus mengasihi istrinya, suami hidup bijaksana dengan istrinya, istri harus tunduk, kita semuanya tahu. Nah, kita akan bicara, kita akan belajar lebih rinci, lebih detail, lebih praktis. Saya berharap ini akan menolong kita semuanya. Temanya menarik, cinta itu memerdekakan atau menjerat. Cinta memerdekakan atau menjadi jerat dalam kehidupan kita. Ya, saya memang ambil tema yang cukup provokatif supaya itu menarik perhatian kita. Dan ini merupakan tema yang praktis, saudaraku. Nanti kita akan banyak hal belajar akan hal-hal yang praktis. Baik, silakan slide berikutnya. Next. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam perjalanan waktu seringkali ya cinta atau kasih di antara suami istri itu menjadi berubah orientasinya. Dari menyenangkan, ya cinta itu kan menyenangkan, cinta itu kan membuat kita menggebu-gebu, ya, dan cinta itulah yang menjadi alasan kenapa kita menikah dengan suami istri yang sekarang ini. Itu alasannya karena cinta. Oh ya, di balik itu adalah ada karya Tuhan yang menjodohkan akan kita semuanya. Dan Tuhan itu menumbuhkan kasih, menumbuhkan cinta di antara sepasang anak manusia, lalu karena cinta itulah akhirnya menikah. Kita akan tanya, kamu yakin bahwa si A itu adalah jodohmu? Ya Pak, saya yakin, saya sudah berdoa dan saya yakin itu dari Tuhan. Apakah kamu mencintainya? Ya Pak, saya mencintainya. Dan lalu terucaplah janji nikah yang menggetarkan kalbu itu, ya. Janji nikah yang menggetarkan kalbu. Aku akan setia kepadamu, aku akan tetap mengasihi dalam keadaan, dalam suka duka, sampai selama-lamanya, sampai pengangkatan, sampai Bapa memisahkan kita dan sebagainya, ya, memanggil kita. Nah, itu semuanya alasannya apa? Alasannya karena cinta. Dan semua orang, ya seperti kata lagu cinta, itu jatuh cinta, itu berjuta rasanya. Dan itu menyenangkan, saudaraku. Ya, jatuh cinta itu menyenangkan. Namun pada realitanya,
pada perjalanan waktunya, acap kali, seringkali ya dari menyenangkan lalu akhirnya menjadi menjengkelkan. Ya, lalu timbullah konflik, timbullah persoalan, timbullah keretakan dalam rumah tangga dan perpisahan dan acap kali dengan berujung perceraian. Dari menyenangkan menjadi hal-hal yang menjengkelkan sehingga orang kadang-kadang gini merasa terjerat. Ya, kadang-kadang saya bertemu dengan pasangan suami istri, habis bagaimana Pak? Ya, saya tidak mungkin berpisah, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar lainnya, tidak ada yang bisa saya lakukan, ya sudah. Itu seperti merasa terjerat, merasa terjebak kepada situasi yang mau diperbaiki, ingin diperbaiki, tapi tidak bisa. Kadang-kadang suaminya ingin memperbaiki, tapi istrinya tidak mau. Kadang-kadang saya mendengar saya frustasi dengan urusan keluarga karena saya ingin bersama dengan suami atau bersama dengan istri untuk memperbaiki bersama-sama, tetapi pasangan saya tidak mau. Nah, acap kali menjadi frustasi, saudaraku. Acap kali itu membuat frustasi dan itu tidak satu dua saya hadapi, sangat banyak. Nah, itulah yang saya sebut bahwa cinta akhirnya menjadi berubah orientasi. Dari menyenangkan menjadi hal yang menjengkelkan dan seringkali orang merasa terjebak, merasa terjerat, dan akhirnya menimbulkan keretakan, menimbulkan persoalan, menimbulkan berbagai macam problem konflik suami istri, dan biasanya kalau suami istri udah konflik dia hanya menjalar kepada konflik orang tua anak dan kadang-kadang berujung perpisahan atau perceraian. Nah, di gambar-gambar berikutnya saya akan menunjukkan akan keadaan-keadaan yang saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Yang sebelah kiri itu adalah hal yang harusnya terjadi, hal yang harusnya menyenangkan, dan yang sebelah kanan itu adalah hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang menjebak, hal-hal yang menjerat kita semuanya. Nah, saya akan sampaikan hal yang sereal mungkin, sepraktis mungkin. Yang sebelah kiri, yang di sebelah kiri anak panah itu adalah hal-hal yang seharusnya terjadi. Seharusnya terjadi dalam kehidupan pernikahan. Dan hal yang sebelah kanan anak panah itu adalah hal-hal yang harusnya tidak terjadi. Nah, yang pertama dikatakan bahwa ketika orang suami istri menikah, itu ada perasaan aman, nyaman, tentram, dan merdeka. Tidak ada ketakutan sama sekali. Aman, nyaman, tentram, dan merdeka. Dan bisa menikmati setiap keadaan, setiap situasi dengan baik. Nah, sebaliknya adalah rasa cemas. Ya, rasa cemas, aduh, sewaktu-waktu ini persoalan bisa meledak, sewaktu-waktu problem bisa muncul, lalu was-was, gelisah, ya merasa tertekan karena hubungan suami istri yang tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga apa yang terjadi? Lalu tidak menyenangkan itu, suasana keluarga itu tidak menyenangkan, rentan sekali, mudah sekali persoalan itu muncul, mudah sekali kemarahan itu muncul, tidak merasa aman dengan istri, tidak merasa aman dengan suami. Saya takut Pak, kalau saya ngomong salah, nanti dia marah. Situasinya itu gampang meledak, situasinya itu lalu waduh Pak, kalau dia sudah marah saya itu tidak terkendali. Nah, suasana itu akan terus mengintimidasi kehidupan kita. Nah, harusnya itu tidak terjadi. Ya, suasana cemas, was-was, gelisah dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah aman. Oh, saya tidak takut. Ya, nanti suamimu begini, oh saya tidak takut. Suamiku orang yang terkendali, suamiku bukan orang yang emosional, istriku orang yang paham, mengerti. Jadi suami istri itu hubungannya apa? Mereka merasa nyaman, merasa aman, tentram, dan tidak terintimidasi oleh apapun juga. Kemudian yang bawah, yang berikutnya adalah hubungan
itu melibatkan ekspresi kasih sayang dalam bentuk fisik, dalam bentuk emosi, dalam bentuk batin, dalam bentuk intelektual dan seksual. Jadi hubungan relasi suami istri itu komplit, ya, jiwa raga secara emosi itu saling memenuhi kebutuhannya, secara perasaan itu saling saling memahami satu dengan yang lainnya secara emosional. Nah, yang tidak bagus adalah kalau hubungan itu hanya melibatkan fisik atau seksual. Ya, hanya ketika butuh seks lalu berhubungan, nah setelah itu tidak. Ya, tidak ada ekspresi kasih yang lainnya, ya, dalam bentuk emosi, secara batin, secara intelektual, ngobrol tidak nyambung, suasana rumah itu tidak hangat, tapi begitu menginginkan fisik atau seksual terjadi. Nah, setelah seksual ya sudah. Ya, seringkali sehingga acap kali tidak jarang kita mendengar bahwa tidak puas satu dengan yang lainnya karena seks tidak diimbangi dengan hal-hal yang menyenangkan secara batin, secara emosi. Ya, apa? Ya, tidak ada kebutuhan jiwa yang terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, gambar berikutnya. Nah, cinta kasih, ya, cinta kasih di antara suami istri, gitu kalau yang bagus, itu cenderung stabil, bahkan meningkat, ya, cinta suami istri itu makin lama makin meningkat, makin lama makin hangat. Nah, sebaliknya, kalau keluarga pasangan suami istri itu pada kondisi yang tidak baik, itu situasinya akan naik turun. Dan emosional sekali. Ya, emosional sekali. Hari ini menggebu-gebu manisnya, besok pagi bisa minta cerai dan sebagainya. Susah juga. Emosional naik turun lalu cenderung eksplosif, saudaraku. Nah, yang kita inginkan bahwa cinta kasih itu dalam perjalanan cenderung stabil. Oke, ada riak-riak tapi tidak sampai kepada batas atasnya. Dan secara umum itu makin meningkat. Kesadaran, rasa cinta, rasa kasih antara suami istri makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Nah, itu yang kita rindukan, itu yang kita inginkan. Bukan naik turun dan emosional dan fluktuatif dan lalu meledak-ledak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang hancur-hancuran, kadang-kadang meninggalkan rumah 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, situasi yang berikutnya. Nah, cinta yang bagus bukan gambar yang berikutnya, masih pada poin yang kedua. Kembali, ya. Menerima perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian menghargai secara tulus. Menerima secara tulus, menghargai secara tulus perbedaan yang ada. Nah, ini adalah cinta yang bagus, saudaraku. Ya, cinta yang menyenangkan, cinta yang memerdekakan itu seperti itu. Nah, tapi sebaliknya, kalau suami atau istri memaksakan kehendak, kamu harus begini, suami harus begini, istri harus begini, lalu memaksakan kehendak, lalu saling menuntut satu dengan yang lain, nah itu bukan cinta, itu bukan kasih, bukan ekspresi cinta dan kasih yang kita inginkan. Sebaliknya, masing-masing itu menerima perbedaan, lalu menghargai betul-betul perbedaan pasangan kita secara rela, secara tulus dengan legowo. Jangan menuntut, jangan memaksakan kehendak yang pada ujungnya itu akhirnya merendahkan atau meremehkan. Suami saya, Pak, itu tidak cakcek. Kalau mengambil keputusan lama, Pak, istri saya itu tidak seperti istrinya orang lain, tidak seperti istri tetangga, kurang terampil dan sebagainya. Nah, kita mulai
membanding-bandingkan akan pasangan kita dengan siapapun, dengan tokoh siapapun, dengan orang lain. Nah, itu tidak menolong, saudaraku. Itu merupakan hal yang tidak menyenangkan. Lalu menuntut, memaksakan kehendak yang pada ujungnya ini, pada ujungnya adalah meremehkan dan merendahkan. Nah, kemudian ya situasi cinta yang baik, cinta yang menyenangkan itu adalah saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin pasangan kita. Ya, kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, kebutuhan perasaan, pikiran, kehendak, perasaan secara fisik itu hendaklah saling memenuhi satu dengan yang lainnya. Ya, perasaannya, ya saya pernah sampaikan berkali-kali bahwa kita harus memahami akan perasaan pasangan kita dan memenuhi kebutuhan emosionalnya, perasaannya. Apa yang membuat dia senang? Ya, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia bahagia. Nah, itulah yang saya sebut kita harus memikirkan dan memenuhi kebutuhan pasangan kita lahir dan batin. Secara fisik, secara emosional, jasmani, rohaninya kita harus memikirkan. Bagaimana supaya pasangan kita itu, ekspresi cinta kita itu betul-betul membahagiakan dirinya. Nah, tapi di sisi yang lain, saya juga tidak jarang saya menemukan pasangan-pasangan yang lalu memikirkan diri sendiri dan bersikap egois. Saya maunya begini, Pak, tapi dia tidak pernah memberikannya. Saya maunya begini, tapi dia tidak memahaminya. Nah, lalu itu berpalas pantun, ya suami istri saling mengungkapkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Harusnya suami dan istri itu saling mengupayakan bagaimana memenuhi kebutuhan pasangan kita lahir dan batin. Tubuhnya, jiwanya, pikirannya, perasaannya, bahkan kebutuhan rohaninya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan pasangan, ada istri yang saya ingin rindu supaya saya ini bertumbuh, saya mengalami pertumbuhan secara rohani, tapi pasangan saya tidak mendukung, Pak. Saya ajak melayani, saya ajak ke gereja, tidak mau, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk sebetulnya kita tidak berupaya untuk memenuhi kebutuhan rohani akan pasangan kita. Baik, gambar berikutnya. Ya. Ekspresi cinta yang berikutnya yang kita harapkan adalah kita percaya kepada pasangan kita. Ya, kita percaya kepada pasangan kita, kita memahami. Ya, kita bisa memahami, kita percaya. Sebaliknya, ya sebaliknya lawannya adalah curiga. Kita cemburu buta dan kita menutup mata terhadap pasangan kita. Ya, kita tidak bisa memahami bagaimana dia perlu bersosialisasi dan sebagainya, dia perlu teman dan sebagainya. Nah, kita cenderung kadang-kadang itu curiga, ingin memastikan kita lalu cemburu buta dan kita tidak memahami. Nah, seharusnya kita harus belajar percaya kepada pasangan kita. Percaya, kita belajar percaya dan kita memahami akan keadaannya, memberikan ruang kebebasan. Memberikan ruang kebebasan. Setiap orang, saudaraku, mereka perlu ruang untuk mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, mereka mengekspresikan diri, mereka melakukan apa yang mereka sukai, mereka punya hobi, mereka punya minat, mereka punya makanan kesukaan dan sebagainya. Nah, sebaliknya kalau kita mendominasi, ya itu ekspresi cinta yang kita tidak inginkan, mendominasi.
Ya, suami istri kita makan ingin bakso, kita katakan tidak bisa bakso, harus soto. Ya, dia suka pecel, tidak bisa, harus gado-gado. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang mendominasi, semua keinginannya harus dituruti, dan kita tidak memberi ruang kebebasan, ruang ekspresi kepada pasangan kita, dan bahkan kepada anak-anak kita, saudaraku. Nah, saudaraku, kita harus belajar ya untuk tidak mendominasi. Berilah ruang yang cukup, ya, saling memberikan ruang yang cukup. Suami istri kita, mereka punya kesukaan, punya hobi, punya hal yang menyenangkan bagi mereka sendiri, dan mereka harus diberi ruang, dan bahkan bukan diberi ruang, kalau perlu didukung, saudaraku. Kalau perlu didukung apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan kita. Kemudian yang berikutnya, mendukung pasangan untuk maju dan berkembang. Mendukung pasangan untuk maju dan berkembang dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, ya entah di gereja, entah di masyarakat. Nah, di sisi yang lain kemudian juga menghambat ekspresi cinta yang kita tidak inginkan adalah menghambat lalu suami atau istri. Nah, ini biasanya suami ini takut tersaingi oleh keberadaan istrinya. Nah, sebetulnya kita semuanya harus saling mendukung satu dengan yang lain sehingga kita maju dan berkembang bersama. Kemudian slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mengampuni. Suami istri kita bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang sempurna. Kita tidak bisa mengatakan begini, ini terakhir ya, jangan melakukan kesalahan lagi. Saudaraku, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kadang-kadang tidak selalu begitu ya. Kesalahan acap kali berulang karena tidak mudah mengubah kebiasaan, itu tidak mudah. Jadi kita harus punya ruang pengampunan yang sangat luas untuk pasangan kita. Ketika ada masalah diselesaikan dengan baik. Ya, ketika ada masalah diselesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai ekspresi cinta kita itu menjadi negatif. Kita simpan itu kesalahan. Kita menyimpan dendam, ya. Tunggu, saya simpan ini. Nanti kalau ada kesempatan saya balas. Nah, itu bukan ekspresi cinta, bukan cinta yang kita inginkan. Ya, kesalahan disimpan dan tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan, disimpan dan nunggu meledak dan nunggu kapan itu bisa bisa katakanlah dibalaskan. Ya, karena menyimpan dendam, satu waktu aku akan balas kamu kalau ada kesempatan. Mengampuni, dan ketika ada masalah diselesaikan dengan baik. Kemudian lawannya adalah menyimpan dendam, ya, disimpan kesalahan pasangan kita, tidak diselesaikan. Komunikasi berjalan dengan baik dan menyenangkan. Kita selalu merindukan komunikasi berjalan dengan baik dan menyenangkan. Nah, acap kali kadang-kadang suami istri hanya berbicara seperlunya pada waktu membutuhkan. Bicara seperlunya hanya pada waktu membutuhkan, sehingga akhirnya suami ngobrol dengan orang lain, istri ngobrol dengan orang lain. Nah, saudaraku, itu bukan hal yang sehat di dalam rumah tangga. Harusnya teman ngobrol paling menyenangkan itu ya pasangan kita. Kita harus introspeksi, kenapa sih suamiku tidak mau ngobrol dengan aku? Istriku tidak mau ngobrol dengan aku. Nah, kalau kita setiap kali suami kita, istri kita ngajak ngobrol, mungkin bicara hal-hal yang ringan, yang receh, kita katakan, bicara kok receh, bicara gini dan sebagainya. Setiap kali kita celah, harusnya tidak begini aja begini. Ketika istri mengutarakan perasaannya, mengutarakan kesenangannya, langsung kita bantah, kita salahkan, sehingga tidak menyenangkan.
Sedangkan kalau kita ngobrol dengan orang yang lainnya, mereka menerimanya. Bisa asik, bisa memahami. Nah, harusnya di dalam rumah tangga pun itu seperti itu. Bahkan untuk hal-hal yang sepele, hanya ngobrol, hanya bicara guyonan, hanya hal-hal yang mungkin receh dan sebagainya, tapi itu kadang-kadang bisa menjadi kebutuhan. Jangan sampai lalu suami kita ngobrolnya dengan tetangga di warung kopi. Istri kita ngobrolnya dengan teman-teman arisan. Kalau arisan berjam-jam, jam 6 sore sampai jam 11 malam belum pulang. Karena apa? Ngobrol. Nah, ketika mau ngobrol dengan suaminya disalahkan lah, dicelalah, takut mengutarakan pendapatnya, takut mengutarakan ekspresinya, ya setiap kali bercerita selalu dinilai, harusnya jangan begitu. Nah, kita hanya ingin bercerita kok. Tidak, kadang-kadang kita ini tidak selalu ingin dinasihati. Ya, saya kalau kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang kita tidak memerlukan nasihat. Kita kadang-kadang sudah tahu jalan keluarnya, kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita hanya ingin bicara, meluapkan ini loh, apa yang ada di hati kita, di benak kita, itu hanya kita ingin ngobrol. Ya, kita hanya ingin ketawa bersama, kita hanya ingin bicara bersama tanpa disalahkan, tanpa dituduh, tanpa dinasehati. Ya, ngobrol baru bercerita 2 kalimat, nasihatnya setengah jam, nah, repot saudaraku. Ya, lalu lain kali tidak mau ngobrol dan sebagainya. Nah, kita harus mengupayakan komunikasi yang menyenangkan di dalam rumah tangga. Ya, pastikan ya belajar bagaimana, coba dikoreksi lah. Kenapa anak-anak kita tidak suka ngobrol dengan kita? Kenapa anak-anak tidak suka ngobrol dengan kita? Nah kan begitu, karena begitu ngobrol disalahkan, dinasehati, ngobrol disalahkan, dinasehati. Nah lama-lama anak tidak mau, capek lah. Ya, kita sebetulnya tidak butuh nasihat, kita hanya ingin curhat saja. Nah, pasangan harus menjadi teman curhat yang baik, ya tanpa harus takut untuk disalahkan, dicela, dan dinasehati. Nah, lawannya adalah lalu akibatnya kita ini hanya ngomong seperlunya. Papa minta uang, nah, tolong ambilkan ini, ya ambilkan anduk, aku perlu makan. Nah, hanya omongan-omongan normatif yang dangkal sekali. Dan kalau ngomong lama, kalau begitu ngomong lama sedikit, cenderungnya negatif, ribut. Ya, tidak jarang saya ketemu dengan pasangan suami istri, Pak, kita repot ini. Ya, kalau kita ngobrol begitu lebih dari 10 menit, lalu ujungnya ribut. Ya, mulai bentak-bentakan, pilihan katanya mulai negatif, lalu emosi meningkat. Jadi kadang-kadang kita memilih tidak usah ngobrol. Ngobrolnya dengan siapa? Ngobrolnya dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat perbandingan mana yang merupakan ekspresi daripada cinta dan kasih yang menyenangkan, mana ekspresi daripada cinta dan kasih yang menjengkelkan, yang kadang-kadang kita merasa terjerat di situ. Harusnya suami istri itu merupakan koneksi hubungan yang paling menyenangkan. Keluarga merupakan tempat yang paling menyenangkan. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Ya, saya akan sampaikan dengan singkat, lalu nanti Bu Indah akan sampaikan juga beberapa hal. Bagaimana dengan jalan keluarnya? Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasih Kristus, ya, mengalami Kristus dan kasihnya. Kita mengalami, nanti itulah yang kita harus ekspresikan, berikan kepada pasangan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Nanti kita akan rinci, kalau begitu kasih itu apa, Pak? Nah, dikatakan tinggallah di dalam kasih Kristus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sebetulnya Alkitab itu sudah memberikan satu penjelasan kasih Kristus itu isinya apa. Kasih agapenya Kristus itu isinya apa? Nah, saudara dan saya harus tinggal di situ supaya kita bisa mengasihi pasangan kita, Acap kali ayat ini dikhotbahkan di jemaat. Hendaklah kita mengasihi satu dengan yang lain, jemaat saling mengasihi. Saudaraku, yang perlu tempat praktek pertama itu bukan jemaat, rumah tangga, keluarga, baru gereja, baru jemaat. Tempat praktek pertama kita bisa saling mengasihi dengan kasih Kristus, itu adalah suami istri. Saya mengasihi Bu Indah dengan kasih Kristus, Bu Indah mengasihi saya dengan kasih Kristus, Kasimi mengasihi anak-anak kami dengan kasih Kristus. Karena itulah kita harus mengalami Kristus dan tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga kita bisa meluapkan kasih itu kepada pasangan kita maupun kepada anggota keluarga kita. Lalu kita akan bertanya, Pak, kasih Kristus itu isinya apa? Nah, gambar berikutnya itu merupakan bukan hal yang asing. Kasih itu sabar. Ya, kasih itu sabar, saudaraku. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak mementingkan diri. Dia murah hati terhadap yang lainnya. Kita memikirkan kepentingan orang lainnya. Kita tidak menjadi emosional. Lawan daripada sabar itu adalah emosional. Ya, kita terhadap orang lain bisa sabar, dengan jemaat bisa sabar, ya, dengan teman-teman pelayanan bisa sabar, di apapun tidak apa-apa, tapi begitu dengan istri sumbu pendek, dengan suami sumbu pendek, dengan anak-anak sumbu pendek. Nah, semua kasih ini kita harus berikan kepada pasangan kita, itu yang pertama, dan kepada anak-anak kita, keluarga, itu yang berikutnya. Baru kepada jemaat, baru kepada gereja, dan orang-orang yang lainnya. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayat yang lain mengatakan, janganlah hendaknya kamu hanya mencari kesenangan untuk diri sendiri, tapi kesenangan untuk yang lainnya. Pikirkanlah apa yang menjadi kesenangan istrimu, kesenangan suamimu, penuhilah. Itulah kasih. Sama dengan Kristus, dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia tahu bahwa saudara dan saya butuh keselamatan, karena itu dia mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya saudara mengalami penebusan dan mengalami keselamatan. Dia tidak pemarah, saudaraku. Tidak pemarah. Oh, Pak, saya marah kudus ini, ya, marah dalam Tuhan. Nah, saudaraku, ya, tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang lain kita bisa ampuni. Kadang-kadang suami susah. Lupa dia itu kan harusnya yang sudah ngerti keinginan saya. Justru saudaraku, pribadi yang paling banyak menerima pengampunan dari kita itu pasangan kita. Jangan katakan begini, Pak, itu pasangan saya kan harusnya sudah tahu apa yang saya sukai. Kenapa dia terus melakukannya begitu? Saya tidak mau mengampuni, Pak. Nah, itu salah. Tidak, itu salah, saudaraku. Berubah itu tidak mudah. Justru kan kita itu harus menyesuaikan diri. Jangan menuntut pasangan kita. Kita yang harus menyesuaikan diri. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang paling banyak menerima pengampunan dari kita tanpa batas adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau kita anak orang tua kita, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, saling menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu yang baik, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itu semuanya adalah isi daripada kasih. Nah, saudara dan saya harus mengalami itu. Kita harus mengasihi istri kita, suami kita, dengan kasih Kristus, dengan kasih agape ini. Kita harus mengasihi anak-anak kita dengan kasih Kristus, dengan kasih agape ini. Nah, niscaya cinta kita, keluarga kita akan menjadi sangat menyenangkan dan sangat memerdekakan. Silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Yus. Saya akan sharing sedikit tentang apa yang seringkali ada beberapa keluarga yang saya temui dan curhat dari ibu-ibu. Beberapa saya mau bercerita ada yang sangat dia merasakan aku terjerat di dalam rumah tanggaku. Maksudmu apa? Terjerat di dalam rumah tanggaku. Dia berkata, saya mengalami hal-hal yang buruk di dalam rumah tangga dan saya tidak bisa keluar karena saya orang Kristen, nggak boleh bercerai. Saya mau bercerai juga banyak pikirannya bagaimana dengan anak-anak saya nantinya. Nah, seringkali keluarga-keluarga entah itu ibu, entah itu suami, entah itu istri atau suami mengalami jerat-jerat di dalam rumah tangganya karena hal-hal yang sebetulnya mungkin ada kesalahan dari pasangan dan yang itu tidak bisa diampuni, yang itu tidak bisa. Satu ketika saya bertemu dengan seorang ibu dan dia mengalami istilahnya suaminya itu menyeleweng. Dan dia ketahui suaminya nyeleweng setelah berapa tahun dalam pernikahannya. Dan dikatakan, aku nggak bisa terima. Sungguh-sungguh aku nggak bisa terima. Seringkali dia bingung dengan dirinya sendiri, stres dengan dirinya sendiri. Dia kan, aku seperti terjerat di dalam rumah tanggaku. Aku seperti hidup di dalam penjara. Saya katakan, sekarang suamimu sudah bertobat. Kenapa kamu tidak mengampuni? Kadang-kadang aku sadar aku bisa mengampuni, tapi perasaan itu tiba-tiba muncul dan aku tidak bisa mengampuni dan aku marah-marah. Nah, itu jerat-jerat yang seringkali ditemui oleh pasangan-pasangan suami istri, itu jerat-jerat yang negatif ya. Jerat-jerat yang menyesakkan. Nah, malam hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana sih kita mesti keluar dari jerat-jerat yang negatif. Nah, satu ketika saya bertemu dengan seorang pasangan suami istri juga, ibu ini bercerita, saya tahu juga ceritanya, bahwa suaminya menyeleweng dan meninggalkan dia sudah 8 tahun, 8 atau 10 tahun saya lupa, dan akhirnya kembali kepada pasangannya, pada keluarganya kembali. Saya bertanya pada istrinya, bagaimana kamu bisa kembali lagi, istilahnya rukun lagi dan menjadi keluarga yang harmonis. Baik sekali saya melihat anak-anaknya, walaupun ada anak-anaknya yang hidupnya pasti karena suami istri itu, kalau kita rukun, anak-anak kita akan menjadi baik semuanya. Tapi kalau kalau kita hidup dengan tidak rukun, dengan meninggalkan pasangan kita, anak-anak akan melihat dan itu akan membawa dampak negatif. Nah, yang mau saya ceritakan ini suaminya sudah meninggalkan dia selama 8 atau 10 tahun saya lupa, dan satu ketika dia kembali. Nah, pada waktu suaminya meninggalkan dia katakan, meninggalkan sih sebetulnya tidak terus-menerus, kadang-kadang kembali ke rumah, tapi suasana dingin. Sampai dia katakan, aku nggak peduli lagi dengan dia. Apa yang mau dia lakukan, terserah lakukan saja. Terus saya tanya, apakah kamu nggak pernah komunikasi, ngobrol lah, apalah, kalau pas di rumah? Enggak. Dia bilang enggak. Komunikasi hanya melalui anak, atau kalau sekarang ada HP,
melalui WA, saudara, itu sesuatu jerat yang buruk, jerat yang negatif di dalam rumah tangga. Itu yang seharusnya tidak ada. Satu ketika pasangan suami ini, istri ini kembali, saya bertanya, apa yang kamu lakukan? Yang pertama, aku mengampuni. Seperti yang Pak Yus tadi sudah katakan, jalan keluar yang pertama, kita mesti mengalami Kristus. Saya bilang, orang ini bukan orang yang 1-2 tahun baru kenal Tuhan, tapi sudah bertahun-tahun dan dia menjadi orang Kristen. Pasangan suami ini jangan aktif di dalam pelayanan segala macam. Tapi dia katakan, aku harus mengalami Kristus. Untuk kita keluar dari jerat-jerat yang negatif, kita mesti mengalami Kristus. Ketika kita mengalami Kristus, kita mengingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, itu buat saudara dan saya. Dia katakan, ibu ini katakan, Yesus sudah lakukan, mengampuni aku di atas kayu salib itu untuk aku. Aku juga pasti punya kesalahan. Memang aku disakiti oleh suamiku, tapi oleh kasih Kristus ketika dia mengalami itu kembali, mengalami seperti kelahiran kembali, mengalami kasih Kristus masuk di dalam hidupnya, dia bisa mengalirkan kasih agape itu kepada suaminya, sehingga dia bisa mengampuni suaminya. Malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, engkau yang mengalami sepertinya aku sudah terjerat, aku nggak bisa keluar dari rumah tanggaku ini karena ada banyak beban di dalam keluargaku ini. Tapi sebetulnya aku kepengen gitu ya. Ingat, kembalilah kepada kasih Kristus. Jangan kita membiarkan rasa sakit itu terus-menerus. Karena ketika kita menyadari ada rasa sakit itu di dalam hidup kita, sadarilah bahwa aku harus mengampuni. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, ada sesuatu dan izinkan Yesus, izinkan kasih Yesus itu mengalir dalam hidup kita, dan pengampunan keputusan kita untuk mengampuni itu akan menjadi jalan terbuka untuk pembaharuan dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Dan hal yang lain adalah kita mesti membuka ruang, memberi ruang pengampunan, memberi ruang kesalahan buat pasangan kita atau buat orang-orang yang menyakiti hati kita. Ada banyak sekali masalah yang bisa menyakiti hati kita, membuat luka. Tapi kita mesti memberi ruang. Percayalah, ketika kita memberi ruang pengampunan, ketika kita memberi ruang kasih agape itu di dalam kehidupan pasangan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang indah. Kita akan mendapatkan pemulihan demi pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Itu jerat yang negatif, saudara. Tapi saya bertemu dengan pasangan dan saya sendiri merasakan saya terperangkap dalam cinta, saudara. Apa maksudnya terperangkap dalam cinta? Saya merasakan, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua yang di sini, yang mengikuti Zoom, yang mengikuti melalui radio, jangan yang pertama yang saya ceritakan tadi ya, tapi biarlah kita terperangkap di dalam cinta. Kenapa? Karena kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Kita merasa bahagia dengan pasangan kita. Kita memiliki komunikasi yang positif, yang selalu membangun. Saya dengan Pak Yus itu suka guyon gitu. Kadang-kadang ece-ecean ya. Tapi itu menyenangkan gitu. Kadang-kadang gojekan itu apa ya? Ya, bercandaan gitu ya, gojekan ya, bercandaan. Kami serang bercandaan, tidak melecehkan, tapi kita saling bercandaan. Nah, kita suka gitu, saya suka. Dan saya katakan saya terperangkap dengan cintanya dia gitu. Oh, kalau saya ditanya satu ketika ya, John, biarlah kamu terperangkap dalam cintanya Devi. Bapak Ibu semuanya terperangkap dalam cinta ya dengan pasangannya. Kita mesti terperangkap dengan pasangan kita, dengan cinta pasangan kita. Kita berani
tampil adanya dengan pasangan kita, kita berani berbagi perasaan. Seringkali ada pasangan-pasangan yang tidak berani berbagi perasaan dengan pasangannya. Kadang-kadang menyimpan sesuatu, kadang-kadang sulit menyatakan, aku lagi sedih loh Pak. Nah, dulu memang saya mengakui, dulu sebelum kami dipulihkan, saya itu sulit mengungkapkan perasaan saya dengan pasangan, dengan Bapak, Pak Yus ya. Tapi sekarang saya dengan nyaman saya bisa berkata, Pak, aku lagi sedih, aku lagi berpikiran ini, walaupun mungkin pikiran mungkin celeng gitu ya, muncul gitu aja ya. Saya bisa katakan, aku lagi ngerasain seperti ini, ayo doain dong, gitu ya. Saya bisa mengungkapkan, berani mengungkapkan, tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Kita tidak hidup di dalam, tidak merasa gini, tidak merasa, aduh pernikahanku rapuh, enggak. Tapi pernikahanku kuat, karena aku tahu, aku mencintai dia dan dia mencintai aku. Kita ada cinta yang agape yang mengikatkan satu dengan yang lain, sehingga kita itu akan menjadi satu rumah tangga, sebuah cinta yang memperangkap kita, sehingga kita nggak pengen keluar dari itu. Satu ketika nih, saya berdoa, saya merenungkan pernikahan saya gitu ya. Saya berdoa pagi hari merenungkan pernikahan saya. Dalam hati ini Tuhan ngomong gitu sama saya. Tanya gitu. Seandainya nih kamu dilahirkan kembali, pasangan seperti apa yang kau inginkan? Saya diam dan saya berpikir. Saya akhirnya ngomong sama Tuhan, seperti bojoku Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa menerima saya seperti beliau menerima saya. Saudara, dalam pernikahan saya yang 32 tahun ini, saya makin memahami dia itu menerima saya apa adanya. Dia tidak pernah menyalahkan saya atas kondisi-kondisi yang mungkin saya buat salah, tapi sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, Pak Yus ini mengambil tanggung jawab. Sudah, jangan takut. Aku bertanggung jawab. Saudara, itu membuat saya itu aman gitu. Nah, pernikahan itu harus memiliki rasa aman. Pernikahan itu harus sehingga ya kita nggak pengen keluar dari pernikahan itu. Itu perangkap cinta, saudara. Biarlah malam hari ini setiap Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya perangkap cinta. Karena kalau ketika kita ada di dalam perangkap cinta itu, kita akan menjadi senang dan bersukacita. Amin. Nah, malam hari ini kami akan berdoa. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang pasangan suami istri atau engkau mengalami istri-istri, engkau mengalami aku pengen Tuhan memiliki perangkap cinta satu dengan yang lain sehingga aku nggak pengen keluar dari perangkap cinta itu. Tapi hari-hari ini aku sedang mengalami jerat dalam pernikahanku. Aku diputuskan dari jerat-jerat itu. Diputuskan bukan berarti putus pernikahannya enggak, tapi jerat-jeratnya itu loh, kesalahan, kelemahannya itu yang harus dilepaskan. Sakit hati, luka hati, kepahitan, itu harus dilepaskan, itu harus diputuskan. Malam hari ini mari kita doa sama-sama sebelum kita melanjutkan untuk tanya jawab. Baik, mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semuanya berdoa. Kita datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang tidak semua hal kita bisa handle, tidak bisa semua kita jawab. Kita perlu campur tangan Tuhan untuk hidup kita dan pasangan kita. Kadang-kadang kita sudah terluka. Kadang-kadang kita sudah katakan, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni akan pasanganku. Terlalu banyak dan terlalu dalam kejatuhannya. Saudaraku, justru karena itulah acara ini ada, kita perlu campur tangan Tuhan. Amen. Kita perlu kasih Tuhan. Amen.
Kita perlu kasih karunia Ya, anugerahnya Tuhan untuk Yesus. menolong kita Karala semuanya. pataka, Dan mari percaya, tidak ada yang mustahil. amin Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Jawaban saya mungkin tidak akan bisa memuaskan semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan sanggup bekerja, Amin. memulihkan kita, memulihkan saya, menyembuhkan saya, dan memulihkan, menyembuhkan akan pasangan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami datang pada tahta kasih karunia-Mu. Kami perlu pertolongan. Engkau pulihkan saya. Engkau pulihkan kami. Engkau juga pulihkan pasanganku, Tuhan. Engkau pulihkan pasanganku, bahkan seandainya pasanganku sekarang tidak bersama dengan aku, sedang terpisah, bahkan sedang ingin berpisah. Tuhan, aku sadar bahwa seringkali aku sulit untuk mengampuni, tapi tolong aku supaya aku belajar mengampuni. Biarlah aku mengalami kasih yang daripadamu, kasih yang sejati yang daripadamu. Aku mengalami akan kasih itu, dan aku akan mengasihi pasanganku, mengasihi keluargaku dengan kasih yang aku terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pemulihan yang daripadamu sedang terjadi, pasti terjadi. Keluarga-keluarga yang terpisah satu dengan yang lain akan dikumpulkan kembali. Bahkan yang merencanakan permisahan, mereka akan dipulihkan kembali. Tabiat-tabiat yang buruk Tuhan juga akan mengalami pemulihan dari saling menyakiti menjadi saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa, beri kami kelemah lembutan, beri kami kerendahan hati, untuk kami bisa melepaskan pengampunan kepada pasangan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.